Recording in progress. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hari ini ya presentasi dari ruang magang dari kegiatan magang di kelompok Tulip ya. Terima kasih atas waktunya. Saya izin recording. Saya akan mempersilahkan waktunya untuk Mas siapa ini, saya tidak tahu namanya karena saya kelompok Tulip. Saya akan kembali ke laptop ke komputer saya. Silakan Mas, bisa mulai presentasi. Ini saya sudah recording. Siap. Silakan Mas. Ini untuk alur pelayanan di Ruang Tulip RSD Daco, dimulai dari pasien MRS bisa melalui UGD dan IRC atau dari instalasi rawat inap, kemudian melakukan pendaftaran. Mas, suaranya kecil. Suaranya kecil. Oh, bisa. Iya, kecil banget. Waktu. Ini sampai 76 saya. Ngomongin nanti. Ini. Izin gimana izin untuk suaranya, apakah sudah terdengar? Terdengar. Oh. Tapi ya kecil memang nggak apa-apa sih Mas. Oke. Untuk alur pelayanan di ruang rawat inap Tulip ini dimulai dari pasien MRS, ini bisa melalui IGD, IRC atau dari instalasi rawat inap. Kemudian melakukan pendaftaran, general consent, kemudian pasien ditransfer ke rawat inap. Di rawat inap, pasien mendapatkan pelayanan pasien meliputi medis, keperawatan, laboratorium, gizi, farmasi, dan radiologi. Setelah menjalani rangkaian proses rawat inap, kemudian pasien KRS bisa sembuh. Setelah sembuh lanjut kontrol poliklinik. Kalau dirujuk ke rumah sakit lain, kemudian kalau meninggal langsung ke IFKM atau instalasi kedokteran forensik, kemudian atau atas permintaan sendiri APS untuk pulang. Kemudian untuk penerapan MAKP di ruang rawat inap Tulip. Diawali dengan kepala perawat instalasi, kemudian membawai perawat primer 1, 2, 3, 4, kemudian membawai perawat pelaksana, kemudian pasien. Untuk dinas pagi ada kepala perawat instalasi, kemudian membawai perawat primer 1, kemudian perawat pelaksana, kemudian pasien. Untuk yang dinas sore bisa dengan penanggung jawab shift, kemudian perawat pelaksana, kemudian pasien. Untuk yang dinas malam diketuai dengan penanggung jawab shift, kemudian perawat pelaksana, dan kemudian pasien. Untuk timbang terima pasien di ruang rawat inap Tulip. Timbang terima dibuka dan diawali dengan berdoa oleh kepala perawat atau ketua tim atau perawat primer atau penanggung jawab shift. Kemudian dilakukan penjelasan tentang jumlah pasien, diagnosa medis, masalah keperawatan, tindakan yang sudah dan belum dilakukan, kemudian diklarifikasi oleh tim selanjutnya. Setelah itu validasi ke pasien, keliling ke ruangan pasien berdasarkan tim tadi, kemudian kembali ke nurse station dan melakukan validasi ulang dengan stempel timbang terima. Kemudian timbang terima ditutup.
Untuk discharge planning, awal pasien masuk dilakukan identifikasi pasien meliputi nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nomor RM. Nah, kemudian DPJP yang merawat dan perawat yang menerima. Kemudian dilakukan pengkajian sehingga muncul keluhan pasien. Kemudian dilakukan rencana tindakan yang akan dilakukan bersama kolaborasi dengan dokter atau tim medis lain. Untuk perencanaan pulang, pastikan dulu hasil visit dokter bahwa menyatakan pasien tersebut sudah boleh pulang. Kemudian perawat primer melengkapi status pasien dan menyiapkan resep dokter dan sisa obat pasien. Kemudian mencatat tanggal kontrol dan obat-obat pasien dalam lembar discharge planning. Kemudian menganjurkan pasien untuk ke administrasi. Selanjutnya memanggil pasien atau keluarga untuk dijelaskan rencana kontrol, obat yang diminum di rumah, serta perawatan yang dilakukan di rumah. Berikut form discharge planning di RSD Sidoarjo. Dan penerimaan pasien baru di ruang tulip RSD Sidoarjo. Saat pasien baru datang, pasien ditempatkan oleh petugas pengantar di pit stop, kemudian dilakukan identifikasi nama dan tanggal lahir, dan periksa juga rekam medisnya. Kemudian pasien ditempatkan pada kamar yang sudah disiapkan. Selanjutnya melakukan timbang terima dengan petugas yang mengantarkan pasien tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengkajian keperawatan dan pasien dan keluarga diorientasikan mengenai tempat dan fasilitas yang tersedia. Dan diedukasi hak dan kewajiban pasien, peraturan dan tata tertib rumah sakit, kemudian diajari bagaimana cuci tangan dan sebagainya. Untuk supervisi keperawatan, kepala seksi keperawatan atau konsultan melakukan pengawasan terhadap kepala ruangan, ketua tim, dan perawat pelaksana. Kemudian kepala ruangan melakukan pengawasan terhadap ketua tim dan perawat pelaksana. Dan ketua tim melakukan pengawasan terhadap perawat pelaksana. Langsung ya. Sentralisasi obat di ruang tulip menggunakan sistem distribusi ODD, One Daily Dose. Merupakan suatu sistem distribusi obat pada pasien rawat inap yang disiapkan dalam bentuk dosis tunggal siap pakai selama 24 jam. Sasaran keselamatan. Keselamatan pasien, keselamatan kerja di instansi rawat inap tulip, pencegahan dan pengendalian infeksi, pemakaian antiseptik dan disinfeksi, cara penggunaan APAR dengan metode CATR, pemeliharaan kesehatan petugas SPO di ruang rawat inap tulip, diantaranya ada timbang terima, penerimaan pasien baru, discharge planning, pemulangan pasien, transfer pasien antar ruang perawatan, pelaksanaan identifikasi pasien, komunikasi efektif, penggunaan obat quick alert dan emergency, pelaporan hasil tes diagnostik kritis, set marking, cuci tangan dengan hand scrub dengan sabun dan air mengalir, asesmen risiko jatuh dan pengelolaan pasien jatuh, asesmen nyeri, screening gizi, rekonstitusi obat, pemberian obat, rawat luka, badai, kotret, spill dan APAR, pemberian produk darah, pemberian obat IV, IC, SC, dan melalui IV lain, pemasangan infus, pengukuran balance cairan, pelaksanaan ambulasi dini, turun dari tempat tidur, memberikan kompres dingin atau hangat, mengganti alat dan kotor pada tempat tidur tanpa memindahkan pasien, menyuapi pasien, memberikan oksigen dan perawatan jenazah. Inovasi dari tim tulip
kelompok tulip untuk RSUD Sidoarjo Barat, harapkan ada pojok baca Sidoarjo Barat, mana agar penunggu bisa menunggu pasien sambil membaca buku bacaannya di sekitar rumah sakit. Diharapkan buku bacaan tentang majalah-majalah kesehatan sehingga warga pasien bisa lebih mendapatkan pengetahuan tentang kesehatan. Kemudian penyediaan ruangan khusus, meningkatkan kualitas pelayanan berdasarkan kepuasan pasien dengan menyediakan fasilitas yang pasien butuhkan seperti taman bermain bagi anak-anak yang sedang dirawat, khususnya di ruang rawat inap anak. Usulan pelatihan untuk tenaga di ruang rawat inap, khususnya perawat, yaitu pelatihan cuci tangan, pelatihan BAD, pelatihan APAR, pelatihan IWS, PIWS, pelatihan rawat luka modern, pelatihan manajemen penggunaan obat sesuai standar, pelatihan manajemen bangsal, pelatihan asesor perawat, pelatihan case manager. Rencana Kaizen di RSUD Sidoarjo ada aplikasi Sidora. Aplikasi ini tentang catatan resume medis pasien yang dibutuhkan untuk klaim asuransi BPJS. Dan ada pneumatik tube sarana transportasi untuk memudahkan petugas mengirim sampel laborat dan menerima hasil laborat. Terima kasih dokter. Kami sudah melakukan presentasi di ruang rawat inap tulip. Ya, terima kasih Mas. Sudah presentasi. Ini ya, mungkin banyak inovasi-inovasi ya sama seperti yang tadi. Pelatihan-pelatihannya bisa dirinci lagi, Mas. Kemudian kebutuhan-kebutuhan untuk inovasinya bisa dirinci lagi. Kemudian misalkan untuk itu tadi usulan pelatihannya bisa dipisah ya, dipisah-pisah mana yang 2022 bisa dilakukan seperti hand hygiene itu kan bisa. Kemudian bantuan hidup dasar itu misalkan butuh sertifikat atau tidak, atau cukup in-house training saat akreditasi, mungkin bisa ditanyakan teman-teman di RSUD. Kemudian wound dressing atau rawat luka modern itu mungkin tahu tempatnya di mana, harganya berapa orang yang dikirim pelatihan wound dress itu loh Mas ya, rawat luka. Biasanya kan ada teman-teman keperawatan rawat luka ya, ada kalau nggak salah juga sudah punya perkumpulan tersendiri. Kemudian ada pelatihan-pelatihan yang lain yang sudah disebutkan di sini bisa diberikan timeline, dibuatkan timeline seperti Excel gitu ya. Ini mau dilakukan kapan nanti, atau mungkin buat sendiri. Kalau buat sendiri bisa dibuat kantornya itu proposalnya butuh dana berapa, nanti pembicaranya siapa, buat pelatihannya sendiri. Kalau nggak bisa pelatihan sendiri berarti pelatihannya eksternal. Pelatihan eksternal itu lokasinya ada di mana yang memiliki pelatihan seperti itu. Kemudian bayarnya berapa dan lain sebagainya, kan seperti itu. Nanti kalau bisa dipisah-pisah, mungkin kalau di ruangan nanti kekurangannya apa saja bisa di-list. Kemudian inovasi yang di ruangan sampai itu apa, kalau melihat dari meniru dari RSUD, jadi kan kita kan harus ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi seperti itu. Nanti ditambahkan aja di Excel, nanti bisa dikirim ke Mbak Firda. Terima kasih Mas. Itu aja dari saya. Oke. Atur nuhun Mas. Yang selanjutnya siapa? Bisa di stop recording Mbak.